Orang-orang kafir semacam ini ingin secepatnya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya orang ini saja, seperti Saifuddin Ibrahim. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kemudian tanpa ragi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu, ya, mungkin 20. Kitab ini saya tempel di pantat, ya. Dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sekalian, dan diberkati oleh Tuhan. Pada video kali ini, seperti yang kalian lihat, ini adalah pria yang punya channel Tasik Ngaji. Dan teman-teman sekalian, kita mereaction lagi videonya. Kenapa? Karena di video yang tadi, dia menjelaskan bahwa Allah SWT itu tidak segampang itu mengajak. Ada waktunya, ya, tidak serta-merta dia ngajak gitu ya. Tapi di video lainnya dia mengomentari satu video, yaitu video lama ya, pendeta mengapul segala ya, yang katanya kena ajab gara-gara mengomentari toa yang terlalu besar di daerahnya. Nah teman-teman sekalian, kita akan simak videonya. Kita langsung saja untuk lihat dulu video komentarnya terhadap tanpa ragi, pendeta Saifuddin Ibrahim dan Dewi Bulan. Dan kemudian nanti kita akan juga menonton mengenai video komentarnya terhadap pendeta mengapul segala. Oleh karenanya kita langsung saja simak berikut ini. Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu, ya, mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Islam. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Orang-orang kafir semacam ini ingin secepatnya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya orang ini saja, seperti Saifuddin Ibrahim. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kemudian tanpa ragi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, bahkan memberikan batasan waktu untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, yang menariknya di sini bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu sangat luar biasa Allah taala mewafarkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang semacam ini. Wahum la yash'urun, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
Ini sangat menarik jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala kaum musyrikin dan kaum kafirin ingin agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Wahai Muhammad, berikanlah kabar kepada mereka bahwa azab itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi jangankan Anda meminta untuk disegerakan azab, kalau misalkan sudah waktunya, Allah akan tetapkan sendiri kapan terjadinya azab itu. Dan menariknya di sini ikhwatillah, dalam ayat tersebut ada kata walayatiyannahu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan. Dan teman-teman, saya lihat orang ini tidak konsisten. Tadi dalam video ini dia mengatakan bahwa Allahnya itu tidak serta-merta mengajab, tapi katanya ada waktu yang ditentukan oleh Allah itu sendiri bagi mereka. Orang-orang kafir meminta ajab dengan cepat, bahkan mereka berikan batas waktu. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jawaban yang luar biasa katanya. Ini tidak konsisten. Mari ya, saya buktikan ketidakkonsistennya. Kita lihat komentarnya terhadap video pendeta menghapus segala yang sudah almarhum. Berikut videonya. Wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Pendeta ini pernah permasalahkan azan sebelum kematiannya. Bahkan orang ini pernah membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim 2 bulan sebelum kematiannya. Jadikan hal ini pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah, kami tampilkan kembali video di mana pendeta permasalahkan azan. Bahkan orang ini menganggap dengan suara dari masjid itu tidak akan maju dari segi iman katanya. Bahkan kalau misalkan dibandingkan dengan Bali maju, di sana terdapat babi guling dan lain sebagainya, dan tidak ada wisata halal. Bahkan bukan hanya itu saja, alhamdulillah, orang ini sebelum kematiannya itu pernah membuat syubhat kepada Al-Quran, pernah membuat fitnah kepada Al-Quranul Karim. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu. Kami angkat ini sekali lagi untuk pelajaran kepada kita semua. Hati-hati dengan apa yang disampaikan, hati-hati dengan apa yang diucapkan, itu boleh jadi ini merupakan teguran. Kita akan saksikan dulu ke videonya. Silakan Alhamdulillah. Nah, sangat mengejutkan. Ternyata di dalam Quran sendiri, Quran 9:31, surah 9:31, dinyatakan dengan sangat jelas di sana bahwa Quran mengatakan untuk menyembah Allah dan Mesias. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini mengatakan bahwa dalam Al-Quran katanya jelas disampaikan bahwa Al-Quran memerintahkan, Al-Quran mewajibkan untuk menyembah Allah dan Mesias. Sebagaimana kita ketahui, Isa Al-Masih atau Yesus dalam akidah umat Islam hanya seorang nabi, hanya seorang utusan. Tetapi sayang seribu sayang, pendeta ini mengatakan dalam Al-Quran syubhatannya sangat jelas. Katanya dalam Al-Quran itu diwajibkan umat Islam menyembah Mesias dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia videonya teman-teman sekalian yang saya katakan bahwa dia tidak konsisten ya. Tadi katanya kan kalau diminta azab itu kan ditentukan oleh Allah itu sendiri dalam waktu ya yang sudah disiapkan oleh Allah itu sendiri ya. Nah, kemarin itu saya sudah kasih perbandingan ya, di mana ketika orang-orang Islam ya menentang ya atau meminta agar Tuhannya orang Kristen yaitu Tuhan Yesus mengajak mereka dan mereka minta mati, itu benar-benar terjadi teman-teman sekalian ya. Bukan cuma 1-2 orang saja dari pihak Muslim yang meminta itu, dan itu benar-benar terjadi. Yang heboh baru-baru kan Ustadz Agustan. Bukan hanya dia yang mati, istrinya pun ikut mati. Gitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sefried Ibrahim, Tanpa Ragi dan Dewi Bulan, itu hal yang benar kawan-kawan. Karena selama ini mereka kan bikin video yang aneh-aneh, judul yang aneh-aneh, mereka edit gambar-gambar yang aneh-aneh, lalu mereka katakan udah kena ajab lah, udah mati dan lain sebagainya. Tapi ternyata si Pak Pendeta Sefried Ibrahim, Tanpa Ragi dan Dewi Bulan sehat-sehat saja teman-teman sekalian. Dan mereka minta ajab itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh umat Islam kepada mereka.
Pendeta Saifuddin Ibrahim berkata, ya tidak usah pakai undang-undang penistaan agama kalau memang gentleman. Karena kita lihat selama ini dikit-dikit melapor, dikit-dikit laporkan. Kalau kita komen Islam, mereka laporkan ke polisi, teman-teman sekalian. Ini yang biasa terjadi. Sekarang ini, sunnah Nabi saja, ya mereka tidak memberikan jawaban mereka, kawan-kawan. Mereka tidak menjawab apa yang disampaikan oleh sunnah Nabi loh. Mereka tidak meng-counter iman mereka. Tapi yang mereka lakukan, langsung take down, langsung lapor ke polisi, langsung, ya mungkin kalau ditahu orangnya langsung ditangkap, kawan-kawan. Itu yang mereka lakukan. Mereka berlindung di balik undang-undang penistaan agama. Tasing Haji ini juga sama. Dia tidak buka mata terhadap penistaan terhadap kekristenan yang berulang-ulang dilakukan oleh kaumnya. Ya, itu saya katakan dia tidak konsisten. Nah, pendeta Mangapul Sagala, ya, dia meninggal, teman-teman sekalian, sudah waktunya buat Tuhan gitu loh. Meninggalnya juga baik-baik, ya, tidak seperti Agustan, ya, menderita terlebih dahulu. Bukan seperti Ustadz Ahmad Dedan, ya, dan bukan seperti Stephen Wibowo, ya, bukan seperti siapa lagi, Insa Monggo Ginta, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini orang, saya mau katakan bahwa hanya tahu selumbar yang ada di mata orang-orang Kristen. Tapi mereka tidak tahu balok yang ada di dalam mata mereka. Ya, mereka nggak mengetahui hal itu. Begitu besar kotoran mata mereka, mereka tidak tahu. Tapi mereka tahu kotoran yang kecil di mata orang-orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, saya akan tutup video ini dengan kita menonton ya hujatan-hujatan dari kaumnya, ya, dari umat Muslim yang ada berikut ini. Sama Tuhan yang cuma pakai kolor, apa lu benar-benar tega? Sama Tuhan yang nempel di salib, udah nggak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang buka bokep? Lu lagi yang masih percaya? Mikir dong, mikir. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Dia menetek. Tapi Anda tidak paham inkarnasi Anda orang yang percaya diam ya nak ya, nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh, diam ya nak ya, kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih mimik. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimik dia. Yesus lahir dari mimik. Astagfirullahaladzim. Dah lah, kau tuh menghujat Tuhan aja kau. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten gak kalah ini dia menghujat ya kan, hujat balik aja, selesai. Capek gue menghujat, balas hujatan. Coba ya agama Kristen typing dulu di bawah. Bentar dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan.